Saya selalu ingat ketika pertama kali ikut berpuasa, di mana puasa adalah langkah awal pendewasaan di keluarga saya. Banyak hal-hal baru yang saya hadapi selama menahan lapar dan dahaga. Tentu saja ini meninggalkan kenangan tersendiri dalam perjalanan hidup saya. Dan akhirnya keajaiban itu pun terjadi. Di setiap Ramadan yang saya lalui akan menghasilkan renungan-renungan yang luar biasa indahnya. Sejak kecil saya percaya bahwa menerima pengalaman baru adalah suatu keajaiban. Selama kita mau membuka hati dan pikiran kita. Saat Anda mampu mengalahkan nafsu dalam diri Anda, jiwa Anda akan mencapai kebahagiaan yang tak terbatas. Bersama saya Bagus Sigit, berikut ini adalah Renungan Inspirasi Ramadan. Jika renungan ini bermanfaat, mohon bantu like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Selamat mengikuti, dan semoga berkah. Kelengkeng yang dicuri. Smart viewer, buah kelengkeng di depan rumah kami raib diserobot pencuri. Kepada kami cuma ditinggalkan bekas-bekasnya saja. Perintilan bekas petikan buah berhamburan di mana-mana. Semakin kami memandangi perintilan ini, semakin kami terintimidasi. Mencuri ya mencuri, mana di bulan puasa lagi. Mencuri kok sambil meledek begini. Karena perintilan itu sengaja diacak-acak di halaman rumah kami, sehingga efek kehilangan kami jadi semakin terasa. Maka setiap memandangi serpihan perintilan itu adalah serpihan hati kami sendiri. Tetapi yang disebut kami itu sebenarnya cukup diwakili oleh bapak saya. Pohon kelengkeng itu adalah kegembiraannya di masa pensiunnya. Beliaulah yang merawat pohon kelengkeng itu sebagai teman di hari tuanya. Dan tak terkecuali buah kelengkeng yang hilang itu. Setiap detail dari pertumbuhan kelengkeng ini tidak lepas dari pengamatannya. Ketika ia sudah mulai berbunga dan sudah menongolkan buah pentilnya, bapak memamerkan kepada saya. Kelengkeng kita sudah mulai berubah loh. Kelengkeng ini melulu yang menjadi bahan pembicaraannya. Wah, buahnya sudah semakin kelihatan, Kit, kata bapak saya di waktu yang lain. Coba sini lihat, kata bapak saya dengan semangatnya. Saya selalu mengiyakannya dan berusaha ikut gembira dengan hal ini. Walaupun pikiran saya sebenarnya mengembara kemana-mana. Ke pekerjaan yang masih terbengkalai, ke target-target hidup yang memenuhi benak saya. Maka persoalan kelengkeng itu pasti jadi soal yang menyebalkan jika yang berbicara bukan bapak saya. Di hari-hari berikutnya, kelengkeng ini lagi yang menjadi dialog wajib kami berdua. Buahnya sudah membesar. Beberapa minggu lagi sudah bisa dipanen. Malah mungkin tak sampai seminggu. Tapi hanya hitungan hari saja. Ayo Kit, tengoklah kalau ada waktu, katanya. Lama-lama saya penasaran juga. Toh jarak pohon itu hanya sekelebatan saja dari tempat saya berdiri. Maka saya pikir tak ada salahnya kalau saya menengok pohon yang menjadi isu terpanas di dalam keluarga kami. Wow, menggoda juga memang buah kelengkeng itu. Mirip bola pimpong yang menggerombol di ujung ranting-ranting pohonnya. Buah kelengkeng itu tumbuh sempurna. Dan dari jenis unggul yang buahnya jumbo ukurannya. Kini jadi saya yang bersemangat membicarakan buah kelengkeng ini. Ini buah pertama sejak pohon ini kami tanam, kata saya kepada bapak saya. Nanti kita bagi-bagi ke teman dan saudara, kata bapak saya. Sementara adik-adik saya juga dengan riang gembira menengok pohon kelengkeng itu. Kelengkeng ini lalu menjadi kegemparan bagi seisi rumah. Hingga sampai hari penentuan panen itu pun tiba. Kami mulai menghitung hari. Bapak termasuk orang yang cermat sekali. Karena semasa mudanya, beliau sangat teliti menghitung segala sesuatu dari segala segi. Maka perhitungan kapan memanen buah kelengkeng itu pasti sudah terhitung dengan cermat oleh bapak saya. Tetapi mungkin karena terlalu cermatnya bapak saya menghitung, bapak jadi kalah cepat dengan pencuri yang mempunyai rumus dan perhitungan sendiri. Buah kelengkeng kebanggaan kami
lenyap tepat di saat kami hendak memanennya. Saya melihat bapak saya yang sedikit kecewa. Saya mengerti betul jenis kekecewaan yang dirasakannya. Karena sebenarnya inilah penyebab mengapa pagar-pagar tetangga kami dibiarkan kosong, padahal bisa dirambati oleh tanaman markisa misalnya, atau tanaman buah merambat yang lainnya. Semuanya tidak ditanami hanya karena jika tanaman itu berbuah, kita khawatir akan terlambat oleh para pencuri. Malah ada tetangga yang menebang pohon mangganya karena merasa pohonnya tidak pernah tentram oleh tangan-tangan jahil. Maka baginya, daripada diganggu, lebih baik sama sekali tidak menanam. Daripada sakit hati, lebih baik semuanya tidak menikmati. Saya dan bapak saya pasti tidak terlepas dari kekecewaan semacam ini. Hanya kami berdua sepakat untuk saling menyemangati. Ayo kita rawat lagi, biar berbuah lagi. Meskipun kalau berbuah cuman untuk dicuri lagi. Karena jika seseorang enggan membangun cuman karena takut rusak, enggan mandi cuman karena takut kotor lagi, ogah makan karena nantinya lapar lagi, bumi ini akan berhenti berputar dan kehidupan akan terancam macet. Maka kelengkeng yang raib itu membuat kami menjadi semangat sekali. Belum pernah terjadi di keluarga kami, pencuri malah menyemangati hidup kami seperti ini. Saya Bagus Sigit, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih.